Oke, mungkin kalau misalnya kalian ngeh kenapa motor gue udah gak ada suaranya, itu karena gue udah kembali pakai knalpot standar untuk sementara. Dan ini tuh knalpot K59 original Vario 150. Kalian juga bisa lihat leherannya kecil ya. Jadi ada apa dengan gua sampai gua harus kembaliin motor ke knalpot standar dulu. So inilah dia ceritanya, dan tonton terus sampai habis. Let's roll. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, belakangan ini kan kayak ada operasi polisi gitu ya. Jadi itu operasinya itu dimulai dari tanggal 10 sampai ke tanggal 26 Juni kalau nggak salah ya. Dan ya itu lumayan ketat gitu loh. Jadi gua ngelihat beberapa teman-teman gua yang make kopi CMS, entah di NMAX-nya, entah di Vario-nya, itu pada kena semua. Dan gue pikir-pikir juga, sebenarnya kan gue udah pernah cerita ya di video-video lama saat gue naik spek motor ini ke 63. Gue kan pernah cerita tuh kalau gue bilang ke kalian tuh CMS ini sebenarnya udah nggak gitu cocok untuk CR63, dan gue kepikiran buat masangin knalpot bebasan ke Vario ini. Udah ada sih, tapi gue belum mau pasang dulu karena gue pengen ngasih lihat kalian gimana performa mesin 63 dikasih knalpot standar gitu loh. Jadi ya biar kalian nggak penasaran juga ya. Oke, let's go. Iya, jujur aja tenaganya memang udah ke drop 20% ya. Jadi kayak tenaga mesin yang punya akselerasi sekitar 9 detik dari 0 ke 100 itu sekarang jadi sekitar 10 lebih, dan itu tenaganya memang udah berkurang drastis. Akan tetapi konsumsi bensinnya itu sama aja. Jadi antara pakai knalpot standar dan pakai knalpot CMS kemarin, itu konsumsi bensinnya masih sama. Ya mungkin lebih irit dikit sih, tapi ya iritnya paling sekitar beda 1 kilo lebih irit aja gitu loh. Jadi hampir nggak kerasa. Dan yang paling berasa tuh adalah penurunan performanya setelah pakai knalpot standar. Ya memang 0 ke 100 nya lumayan cepet, tapi 100 ke 120 nya sedikit berkurang gitu loh. Bahkan gue nggak tahu apakah motor ini bisa lari di atas 120 atau enggak gitu. Jadi ini rame banget ya. Oh ya, jam pulang kerja gue lupa. Woi anjay, potong-potong jalan aja suwe. Bener ya nih. Aduh, bahaya loh yang begini. Ya, hiraukan saja terus. Aduh, si bapak di tengah-tengah jalan. Ya, terus juga jujur aja suara motor gue jadi kayak aneh gitu loh. Bukan suara mesin, tapi ya kayak servis-servis motor di bengkel-bengkel lah, yang bagian throttle body-nya disemprot sama carbo cleaner ya kan, carbon cleaner kalau nggak salah namanya. Terus di gaspol gitu kan, dia suaranya mirip lah. Itu jadi apa ya, motor gue ini nih, Vario ini lebih kedengeran suara hisapan anginnya daripada suara knalpotnya. Tapi nggak masalah sih selama motor masih bisa lari gitu loh. Jadi agak lucu, gue tuh baru pertama kali nyobain motor yang pakai seher gede tapi knalpot standar gitu loh. Ini baru pertama kali dan gue baru nyobain di motor gue sendiri gitu loh. Ya responsifnya masih sama sih, cuman daya akselerasinya agak berkurang dikit doang. Wow, amazing ya. Ups,
terlalu sempit jalannya. Tenaganya lumayan sih. Udah itu knalpot ini aman dari razia. Jadi gue udah berapa kali ini pergi jauh ke Jakarta ya kan, buat ngurusin kerjaan. Terus juga ya mungkin kalian ngeh juga kalau gue udah hampir 2 minggu lebih nggak ngupload karena ya kerjaan itu. Jadi kayak pulang ke rumah malam capek dan nggak sempet ngedit, tidur, akhirnya besok bangun lagi kerja lagi ya. Bahaya samping mobil anjir. Terus kalau misalnya kalian nanya sama gua, "Bang, apakah pakai knalpot standar di sehar gede kayak gitu bakalan overheat?" Jawabannya tidak. Mesinnya tidak akan overheat karena mesin dan knalpot itu kan piranti yang berbeda. Lokasi kerjanya juga beda tempat gitu loh. Selama mesin lu normal, water pump ya kan, air radiator bagus, terus juga selang radiator terpasang dengan benar, motor lu nggak akan overheat mesinnya. Tapi kalau misalnya, sebentar, gua agak bingung nih. Oh iya, tapi kalau misalnya knalpot bakal lebih panas daripada motor standar dengan knalpot standar, karena kubikasi mesin kan udah naik dari 150 ke 180 cc. Apalagi ini kan kompresinya lumayan lah menurut gua. Kompresinya 11 pas itu cukup nendang gitu loh. Jadi kayak selama ini gue make itu tuh knalpot itu bakal panas banget. Dan sebenarnya untuk jangka panjang ya yang rusak knalpotnya gitu loh. Jadi pipa knalpot standar juga kan bukan dari stainless, jadi kayak panasnya tuh mendep di situ loh. Woi, dari tadi gue di jalan tuh dipotong orang mulu, kenapa ya? Ya gue tahu sih mau buru-buru, tapi bahaya loh begitu. Jadi ya nggak usah khawatir. Ya kalaupun kalian khawatir, ya khawatirin knalpot standarnya aja. Karena bakalan jadi oren gitu nanti pipanya. Terus gimana dengan performanya, nanti kita tes aja ya kalau udah ketemu jalan raya yang agak gede. Karena ya di sini lumayan rame ini depan Stadion Tangerang. Dan sepertinya cukup ramai ya. Gua ambil kiri dulu. Hop. Karena kan terakhir gue pakai knalpot standar ini tuh sekitar tahun 2017. Gue beli CMS itu tahun 2017 kalau nggak salah. Udah lama banget. Jadi kayak, wih, udah lama nggak denger motor yang senyap gitu kan. Ya ini nggak senyap-senyap banget sih, tapi ya seenggaknya 80% lebih adem daripada gua saat pakai CMS gitu loh. Dan gue ngerasain kayak ketenangan batin gitu loh. Biasanya kan motor di rumah dua-duanya berisik banget tuh. Tapi sekarang jadi ada yang adem satu dan rasanya enak juga gitu loh. Lewat gang kecil udah nggak perlu pelan-pelan lagi. Aduh, udah waktunya servis sok depan, ini keras banget ya. Terus kalau misalnya kalian nanya sama gua, "Bang, emangnya lu mau pakai knalpot apa sih?" Nah, gua ada dua pilihan sih. Kayak untuk video selanjutnya itu gue bakalan kepikiran buat ganti puli, karena sebenarnya puli gue yang sekarang ini udah kemakan. Ya wajar lah, maksudnya kan ini puli dari spek gue 59 loh, belum gue ganti-ganti. Ya memang belum kemakan parah sih, tapi ya umurnya udah hampir 2 tahun kayaknya, jalan 2 tahun ya. Dan tenaganya udah nggak seperti waktu dulu baru pasang gitu loh. Terus juga gue kepikiran buat nyobain, ada tuh merek apa ya, gue lupa, kayak Bosch puli gitu, dan itu bahannya lebih ringan daripada Bosch puli standar. Ya secara logika sih benda yang lebih ringan akan lebih baik untuk bekerja gitu loh. Tapi ya gue juga kurang tahu sebelum gue coba, jadi nanti gue pengen coba. Ini gue spoiler dikit ya. Terus untuk knalpot, nah knalpot tuh gue punya dua pilihan. Jadi antara WRX GP3 yang digesek gue pindahin dulu ke Vario, gue pengen coba. Kalau misalnya enak, nanti gue cari lagi GP3 lainnya yang dimana nanti gue nggak perlu copot pasang kalau gue mau pakai motor gitu loh. Jadi kedua motor gue punya knalpot WRX GP3. Atau gue tuh ada satu knalpot lagi WRX GP5. Gue tuh kemarin beli second, dan
Si WRX GP5 ini ya mirip-mirip kayak GP6, tapi bedanya di ujungnya ada moncongnya. Semuanya inlet 50, terus juga di rumah gua udah ada leheran sih, leheran WRX juga tipe K175, dan itu juga buat inlet 50. Mungkin ada beberapa orang yang bakal komentar, "Ntar pakai inlet 50 ngempos loh." Ya kita coba dulu aja. Gue sih jarang banget ngandelin sugesti gitu. Lagi pula kan masih ada e-cucukan dan lain-lain, masih bisa disetel gitu loh. Tumbennya segini nggak ada polisi, mana ya? Kanannya, kirinya. Oke, lancar bos. Ya cukup bertenaga lah buat 0 ke 100 nya. Ouch, ouch, ouch. Ya lumayan banget. Knalpot standar loh padahal. Weh, anjay, kaget gua. Gak pakai helm lagi. Ya, sangat-sangat lumayan ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri bahwa walaupun gua pakai knalpot standar, tapi motornya tetap ngacir gitu loh ya, walaupun berkurang sedikit sih tenaga akselerasinya. Tetapi ya cukup lah untuk nemenin gua di saat masa-masa kayak gini nih, lagi banyak operasi ya. Jadi buat main aman ya kan. Terus juga ngilangin rasa penasaran, karena kan gue nggak pernah ya nyobain motor yang udah di bore up tapi knalpotnya standar gitu loh. Ternyata asik juga sebetulnya. Terus ya satu hal yang aneh, gue pakai knalpot standar tuh nggak ada drop RPM loh. Ya mungkin memang itu CMS sudah waktunya dilepas gitu, dan kemarin tuh CMS udah gue jual, nggak mahal-mahal banget, gue taruh di harga 1,2. Murah kan, maksudnya timbang beli kopi CMS itu, orang yang dapet CMS gue hoki juga tuh. Kopi CMS kan sekarang harganya gila-gilaan. Dapet CMS yang ori lagi. Mantap nih. Oh. Ya, untung lem depannya cakram gede loh. Gue kaget tiba-tiba mobil udah berhenti di sini. Ya, jadi gue Surojis Rizal. Gue harap kalian menikmati video ini ya, dan jangan kecewa karena gue udah pakai knalpot standar sekarang, karena di video berikutnya mungkin Vario ini bakal agak rusuh. Kalian kan tadi udah gue kasih spoilernya tuh. Terus ya sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan kalian, jangan sampai kena penyakit atau apa ya. Apalagi COVID masih ada sampai sekarang. Belum musnah sepenuhnya. Dan see you in the next video guys.